Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Puji Ramadhani dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang masuknya kolonialisme dan juga imperialisme ke Indonesia, serta respon bangsa Indonesia terhadap keduanya. Untuk memahami materi tersebut, marilah kita menyaksikan video berikut. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme, ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Di samping itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat perang salib. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah seperti lada, cengkih, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Dalam menghadapi masuknya kolonialisme dan imperialisme, rakyat Indonesia pasti tidak diam saja berpangku tangan. Ada banyak perlawanan dan upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dan melibatkan beberapa aspek, seperti aspek ekonomi dan politik, aspek sosial dan budaya, aspek seni dan sastra, serta aspek pendidikan. Untuk aspek yang pertama adalah aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda.
Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Portugis, seperti perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan Kesultanan Ternate. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ. Perjuangan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bangabullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Bangabullah inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di timur-timur hingga menjelang akhir abad ke-20. Perlawanan yang kedua merupakan perlawanan Kesultanan Demak. Selain di Ternate, bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka. Praktik monopoli tersebut membuat para saudagar Muslim di Malaka merasa terganggu. Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan merasa perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka serta para saudagar Muslim yang ada di Malaka, akhirnya memutuskan untuk menyerang bangsa Portugis. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Setahun kemudian pada tahun 1527, bangsa Portugis yang saat itu tidak menyadari kalau Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak datang untuk membangun benteng di sana. Akibatnya, bangsa Portugis pun berhasil diusir oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Fatahillah. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Perlawanan yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muhammad Shah. Pada masa itu, Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 dengan bantuan Turki. Sultan Alauddin Riayat Shah yang menjadi penggantinya juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pun pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Sekalipun Sultan Iskandar Muda tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut sampai Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Untuk perlawanan yang kedua adalah perlawanan melawan VOC, meliputi perlawanan Kesultanan Mataram, perlawanan Kesultanan Goa, dan perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pertama kali terhadap VOC adalah perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik, sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Namun lama-kelamaan Sultan Agung menyadari kalau keberadaan VOC membahayakan pemerintahannya. Sultan Agung pun mulai menyerang VOC pada tahun 1628, tapi serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Serangan kedua yang dilakukan bulan Agustus sampai Oktober tahun 1629 pun mengalami kegagalan, karena Kesultanan Mataram kalah dalam persenjataan, kekurangan persediaan makanan, jarak yang terlalu jauh, dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Perlawanan kedua terhadap VOC merupakan perlawanan Kesultanan Goa. Perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam perang ini, VOC berseteru dengan Arung Palaka, yaitu Raja Bone,
yang saat itu berseteru dengan kerajaan Gowa. Perlawanan terakhir terhadap VOC merupakan perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan rakyat Indonesia terakhir yang memengaruhi aspek politik dan ekonomi adalah perlawanan terhadap Hindia Belanda. Perlawanan ini meliputi perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Palembang, dan perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena mereka tidak mau orang Belanda kembali ke wilayah mereka. Saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan tidak diterapkan. Namun saat Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, aturan-aturan yang menindas seperti praktik monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi kembali diterapkan. J.N. Vandenberg yang pada saat itu merupakan Presiden Saparua, dianggap tidak peka pada keluhan rakyat. Belanda juga memaksa para pemuda Maluku untuk menjadi tentara yang ditugaskan ke Jawa. Perlawanan yang kedua adalah perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baharudin terjadi karena Belanda berusaha menguasai Palembang yang memiliki letak strategis dan kaya akan barang. Sultan Baharudin kemudian memimpin penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda. Saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris terjadi pada tahun 1811 karena perjanjian Tuntang, Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Sultan Baharudin pun memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang garnison Belanda di Palembang. Sultan Baharudin pun menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Inggris yang tidak menyukai perlawanan dari Sultan Baharudin pun menyerang Palembang pada tahun 1812. Mereka melantik Ahmad Najamuddin, adik Sultan Baharudin, menjadi sultan. Perlawanan yang terakhir adalah perlawanan rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII terjadi karena Belanda ingin menjajah Tapanuli dengan membentuk Pax Nederlandica atau ambisi Belanda menguasai seluruh Nusantara. Keinginan Belanda inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Tapanuli pada tahun 1870 hingga 1907. Respon bangsa Indonesia yang kedua meliputi aspek sosial dan budaya adalah gerakan sosial di atas tanah partikelir dan gerakan mesianisme. Gerakan yang pertama adalah gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta yang kemudian menjadi tanah tuan. Tanah inilah yang kemudian menjadi tanah partikelir atau biasa yang disebut dengan tanah swasta. Para tuan tanah tersebut merasa memiliki hak untuk menindas penduduk yang ada di tanah partikelir mereka. Penduduk di tanah tersebut diharuskan menyerahkan hasil garapan mereka dan memeras tenaga mereka selayaknya budak. Gerakan selanjutnya adalah gerakan mesianisme. Gerakan mesianisme merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datanya Ratu Adil atau Imam Mahdi. Dalam gerakan ini biasanya terdapat seorang pimpinan yang dianggap sebagai juru selamat, pimpinan agama, atau bahkan nabi. Gerakan ini bersandar pada dasar-dasar kekuatan gaib sang pimpinan yang menghadapkan munculnya era baru dan datangnya zaman keemasan yang meniadakan penderitaan rakyat atau hilangnya konflik serta ketidakadilan. Beberapa contoh dari gerakan mesianisme adalah Kasan Mukmin pada tahun 1903, Gerakan Darmojo 1907, dan dukun yang mengaku keturunan Sultan Hamengkubuwono V dan akan bertindak sebagai Ratu Adil dan calon Sultan Yogyakarta pada tahun 1918. Aspek yang ketiga merupakan aspek seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peran yang sangat penting.
Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda keluar Hindia Belanda, termasuk ke negara Belanda sendiri. Karya-karya sastra pada masa itu juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Beberapa sastrawan pada masa itu dan karya sastra mereka adalah sebagai berikut. Karya sastra yang pertama adalah karya sastra dari Edward Douwes Dekker yang berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker merupakan nama pena dari Multatuli, seorang Belanda yang peduli pada nasib kaum pribumi. Nama Multatuli sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti banyak yang sudah aku derita. Kepedulian Douwes Dekker ini kemudian dituangkan dalam novelnya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Novel inilah yang kemudian menjadi inspirasi pergerakan nasional Indonesia serta mendorong sastrawan-sastrawan Indonesia menuangkan pemikiran mereka mengenai penjajahan Belanda, khususnya Angkatan Pujangga Baru. Karya sastra yang kedua adalah karya sastra dari Mas Marco Kartodikromo dengan judul Staden Hijau dan Rasa Merdeka. Mas Marco merupakan keturunan priai rendahan di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Mas Marco bergabung dengan Medan Priai yang menjadi surat kabar yang menyuarakan pemikiran pribumi terpelajar. Medan Priai ini dipimpin oleh Tirto Adi Suryo. Saat bekerja di Medan Priai, Mas Marco bertemu dengan Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker yang kemudian menjadi bagian dari Indies Party. Lewat tulisan-tulisannya, Mas Marco mengajak kaum teri di Indonesia pada masa itu untuk membangun kesadaran masyarakat pribumi. Kesadaran politik ini dianggap penting untuk menggerakkan masyarakat pribumi untuk bergerak melawan pemerintahan kolonial dalam kesetaraan dan solidaritas. Tulisannya inilah yang kemudian membuat Mas Marco ditangkap dan dibuang oleh pemerintahan kolonial ke Bovendigul, Papua pada tahun 1926. Mas Marco kemudian meninggal di sana pada tahun 1932 karena malaria. Karya sastra yang terakhir adalah karya sastra dari Sarwosi Joyo Puspito yang berjudul Manusia Bebas. Sarwosi merupakan pengarang perempuan yang menulis novel Manusia Bebas pada tahun 1940. Novel tersebut diterbitkan dalam bahasa Belanda yang berjudul Buiten Karel, yang berarti di luar kekang. Novel ini berkisah mengenai para pendiri dan guru sekolah liar yang tidak pernah putus asa walaupun hidup serba kekurangan dan tidak pernah mengenal takut sekalipun diawasi dan diancam ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekolah liar pada masa penjajahan Belanda adalah sekolah-sekolah swasta yang didirikan oleh para tokoh pendidikan Indonesia untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Yang terakhir adalah aspek pendidikan. Perjuangan para pahlawan Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. Dua di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah sebagai berikut. Sekolah swasta yang pertama adalah Indies Netherlands School Kayu Tanam. Sekolah ini didirikan di Kayu Tanam Padang pada tanggal 31 Oktober tahun 1926 oleh Muhammad Syafi'i, yaitu tokoh pendidikan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ketiga dalam Kabinet Syahrir II. Sekolah ini kemudian melahirkan beberapa nama besar dalam sejarah politik dan seni nasional seperti Ali Akbar Nafis, Mohtar Lubis, dan Tarmizi Taher. Muhammad Syafi'i sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia karena melalui pendidikan bangsa Indonesia dapat mengembangkan rasa nasionalisme. Visi pendidikan Muhammad Syafi'i adalah head, heart, dan hand. Head berarti sekolah memfasilitasi para siswanya untuk mampu berpikir rasional. Heart berarti sekolah memfasilitasi para siswanya menjadi pribadi dengan karakter yang mulia, dan hand berarti sekolah memfasilitasi para siswanya agar dapat memiliki keterampilan yang nyata sesuai dengan bakat yang dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing orang. Sekolah swasta yang kedua adalah Taman Siswa. Sekolah ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara di Jogja.
Taman Siswa menjadi salah satu organisasi pergerakan yang bergerak di bidang pendidikan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep pengajaran di Taman Siswa, yaitu Engar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Engar Sosung Tulodo memiliki arti bahwa para guru memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan harus mampu memberi contoh sikap dan perilaku yang baik agar dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Ingmad Yomangunkarso memiliki arti bahwa guru harus mampu memberikan motivasi yang baik pada para siswanya dan memberikan bimbingan yang terus-menerus supaya para siswanya mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sementara Tutwuri Handayani memiliki arti bahwa guru wajib membimbing para siswanya agar dapat menggali sendiri pengetahuannya dan menemukan makna dari pengetahuan yang mereka peroleh, agar pengetahuan mereka dapat berguna bagi kehidupan mereka. Terima kasih telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.